Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 5 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudari, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Agatha. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami. Semoga kami semakin bertekun dalam iman untuk menempuh jalan yang lurus dalam mencari kehendak dan kedamaian-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 6 ayat 1 sampai 6. Marilah kita mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan kalau Yesus sedang pulang kampung. Saat ia mulai mengajar di sinagoga, pendengarnya yang semuanya mengenal dia sejak kecil terheran-heran dengan caranya berbicara. Mereka bertanya-tanya, dari mana dia mendapatkan semua kebijaksanaan itu? Dari mana asal kemampuannya untuk melakukan mujizat? Dia tidak punya pendidikan lebih dari sesama penduduk desa. Dia hanya seorang tukang kayu, anak Maria, yang saudara-saudarinya ada bersama dengan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, rupanya karena mereka sangat mengenal Yesus, mereka tidak dapat lagi menerimanya, bahkan mereka menolak Yesus. Mereka memilih untuk tidak melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Dan tentu ini sangat ironi. Orang yang merasa sungguh mengenal dia ternyata tidak mengenalnya sama sekali. Mereka dibutakan oleh keakraban yang dangkal. Maka ia berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya,
di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, jebakan keakraban dengan situasi atau orang seringkali membuat kita mudah jatuh. Betapa sering kita gagal mengenal suara Tuhan yang berbicara lewat orang yang kita jumpai setiap hari, orang yang kita kenal. Padahal Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui siapa saja. Orang-orang akan dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, tentunya kita semua diajak untuk melihat kehadiran Tuhan dalam diri sesama kita. Mampu dan maukah kita mendengarkan suara Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita, mungkin yang kita kenal, bahkan orang yang seringkali kita ragukan dalam hidupnya. Mari, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk mengenali suara Tuhan, panggilan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam diri sesama dan peristiwa hidup kita sehari-hari. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengenali suara-Mu dalam diri orang-orang di sekitar kami. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat, berhati kecil, aku dibebaskannya selama dalam tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing,
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.